episode Imli hari ini dimulai dengan Arpita yang sedang membuang semua pakaian dan barang-barangnya. Lalu Narmada mencoba menghentikan Arpita. Arpita berkata, "Setelah kematian Arpin, hidupku menjadi tidak berarti. Aku terus menyembunyikan rasa sakitku dan berpura-pura bahagia. Tapi sejak kehadiran Sundar, aku mulai merasa bahagia. Namun Ibu Sundar tidak menyukaiku. Hidupku terasa hampa lagi. Jadi sekarang aku tidak ingin menikah." Emily meminta Arpita untuk tidak kehilangan harapan karena dia pantas untuk bahagia. Di sisi lain, nenek sihir memberikan Nanda uang suap karena berhasil menggagalkan pernikahan Sundar dan Arpita. Kemudian Nanda, Badima dan Budia datang ke kamar Arpita. Nanda melihat perhiasan di kamar Arpita, lalu timbul niat untuk memilikinya. Nanda berkata, "Mendengar perkataan Imli, aku menyadari kesalahanku. Arpita dan Sundar sudah ditakdirkan bersama. Jadi sekarang aku sudah merestui mereka." Semua orang terkejut mendengarnya, dan Imli senang mendengar itu. Nenek sihir menarik Nanda ke samping dan bertanya, "Mengapa kamu setuju dengan pernikahan Sundar dan Arpita setelah kamu mengambil uangku untuk membatalkannya?" Nanda menjawab, "Aku tidak menginginkan uang dengan jumlah yang kecil. Jika Sundar menikahi Arpita, maka aku akan mendapatkan jackpot yang besar." Badima sangat kesal mendengar perkataan Nanda. Keesokan harinya, Imli dan Aryan sedang sibuk mengurus dekorasi pernikahan Arpita. Tiba-tiba Aryan menerima buket mawar. Aryan mengira bahwa Imli yang mengirimnya sebagai tanda ucapan terima kasihnya karena telah membawa ibunya datang ke rumah. Di sisi lain, Nanda memberikan catatan panjang tuntutan mahar kepada Narmada dan memintanya untuk memenuhinya jika dia ingin melihat putrinya bahagia. Nenek sihir mendukung Nanda dan mengatakan, itu adalah tradisi lama yang harus Narmada penuhi. Nanda peringatkan Narmada bahwa Arpita adalah seorang janda dan pertunangannya pernah gagal. Narmada harus berterima kasih kepada Sundar yang menerima Arpita yang serba kekurangan. Badima meminta Narmada untuk menyetujui mahar yang diberikan Nanda padanya. Miti datang dan mengatakan, "Kalian seharusnya menghargai hubungan Sundar dan Arpita karena mereka saling mencintai, bukannya malah mempersulit hubungan mereka dengan cara meminta mahar yang banyak." Badima marah lalu menghina Miti, kemudian mencoba untuk menamparnya. Imli datang dan menghentikan Badima. Imli memperingatkan untuk tidak menyakiti ibunya. Narmada meminta Imli dan Badima untuk tidak berkelahi dan berkata, "Aku akan memenuhi semua syarat yang Nanda berikan sebagai mas kawin dari Arpita demi kebahagiaan anakku." Imli mencoba memperingatkan Narmada untuk tidak menyetujui semua persyaratan mas kawin yang diberikan Nanda padanya karena itu melanggar hukum. Lalu Imli berkata pada Nanda, "Kamu bersyukur Sundar tidak ada di sini. Kalau tidak, ia akan malu melihat sifat asli ibunya." Imli pun pergi. Nanda memberitahu Narmada, jika Narmada tidak memberikan mas kawinnya, maka ia tidak akan melakukan ritual tilak untuk Sundar dan Arpita. Di tempat lain, Babang Tampan sedang mengecek pekerjaan dekorator dan bertanya pada dekorator, "Apa semuanya sudah beres?" Dekorator menjawab, "Semua sudah beres, Pak, dan sudah disetujui oleh seseorang." Aryan bertanya, "Siapa orang itu?" Kemudian dekorator menuju Imli yang sedang memeriksa dekorasi pelaminan. Aryan terpesona melihat kecantikan istrinya. Selanjutnya, Aryan menemui ibunya untuk memastikan semua sudah siap. Narmada mengatakan, ritual tilak Sundar belum dilakukan. Narmada menyuruh Babang Tampan untuk memanggil Arpita, tapi Aryan menolaknya dan mengatakan Imli bisa menggantikannya. Narmada berkata pada Imli, jika Aryan sedang berusaha untuk menahan air matanya, karena Aryan sedih melihat saudarinya akan menikah. Beberapa saat kemudian,
Arpita datang untuk menemui Aryan dengan pakaian pengantin yang sangat indah. Lalu Imli memuji Arpita. Arpita melihat Aryan yang sedang menahan air matanya. Arpita pun langsung memeluk Aryan sambil menangis dan berkata, "Aku akan sangat merindukanmu nanti." Aryan mengatakan bahwa dia punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan, lalu pergi sambil menyembunyikan air matanya. Sementara itu, Narmada sedang memeriksa barang-barang maharnya dan meminta pelayan untuk memastikan kembali apakah semua barang ada, agar dua kunyuk itu tidak marah. Kedua nenek sihir pun datang, menghampiri Narmada, kemudian mengancam Narmada dengan mengatakan, ritual tilak tidak akan terjadi jika ada yang kurang dari daftar mahar. Narmada lalu membacakan daftar barang mahar dan meminta pelayan untuk mengantarnya ke rumah baru Sundar dan memastikan tidak ada yang tahu. Gembira, Nanda berkata, "Aku akan memanggil putraku untuk melakukan ritual tilak sekarang." Imli melihat mereka dan mulai curiga kepada kedua nenek sihir itu. Ritual pernikahan dimulai. Penghulu meminta Narmada untuk melakukan ritual ikat selendang, tapi Narmada menyuruh Imli untuk menggantikannya. Imli kemudian melakukan ritual tersebut. Setelah itu, Imli berjalan ke arah Nanda dan mengancam Nanda jika ia telah menelepon polisi dan melaporkannya karena meminta mas kawin di luar Nurul. Nanda menjadi takut dan mengatakan dia tidak ingin ditangkap dan meminta Imli untuk menyuruh polisi pergi. Sundar bertanya pada ibunya, "Apa yang ibu maksud?" Badima berteriak pada Sundar, "Diam saja kau. Lanjutkan saja pernikahanmu." Imli kemudian memberitahu semua orang bahwa dua kunyuk meminta mas kawin yang sangat banyak. Sundar terkejut mendengar tentang mas kawin. Nenek sihir marah pada Imli dan menuduh Imli mencoba menghancurkan pernikahan Arpita lagi untuk merebut semua kekayaan keluarga Narmada. Sundar berkata pada Arpita jika dia tidak tahu tentang mas kawin itu, lalu meyakinkan Arpita dan Arya bahwa dia tidak menginginkan apapun pada Arpita selain cinta dari Arpita. Nanda berkata pada Sundar, "Hai bodoh, kenapa kamu berbicara seperti itu? Apa yang salah jika kita mengisi rumah dengan sedikit mahar?" Narmada meminta Imli untuk diam dan membiarkan pernikahan Arpita dan Sundar berlangsung dengan hikmat. Imli berkata, "Apa gadis cantik dan berpendidikan seperti Arpita tidak cukup untuk Sundar? Dan apa benda mati seperti emas sangat berharga untuk dipertahankan?" Imli juga tegaskan bahwa tidak akan ada mahar dari rumah ini untuk Nanda. Si kunyuk Nanda kemudian dengan marah mengatakan pada Imli untuk menyimpan mahar seorang janda untuk dirinya sendiri dan meminta Sundar untuk pergi dari pelaminan. Sundar tidak mau pergi. Nanda memperingatkan Sundar untuk tidak durhaka pada ibunya. Tiba-tiba Imli punya ide untuk menimbang Arpita dan barang mas kawin. Jika barang mas kawin lebih berat maka Nanda bisa mengambilnya. Nanda dengan senang hati menyetujuinya. Narmada bertanya pada Imli, "Kenapa kamu selalu ikut campur? Aku mampu memberikan mas kawin sebagai hadiah." Aryan mendukung Imli dan meminta Narmada untuk membiarkan Imli melakukannya. Imli kemudian mulai menimbang Arpita dan mas kawinnya. Setelah ditimbang, Imli memberitahu Nanda bahwa Arpita lebih berat dari barang-barang mas kawin. Jadi Sundar harus membawa Arpita pulang. Nenek sihir mendorong kotak-kotak kartun kosong dan mengatakan, "Ini semua hanya kotak kosong." Nanda berteriak, "Ini sangat curang. Imli sudah menipu kita semua." Sundar berkata pada Nanda, "Seperti kamu menipuku, kamu juga tertipu dengan hal yang sama." Sundar meminta ibunya untuk meminta maaf pada keluarga calon istrinya. Nanda marah dan mengatakan, "Kamu anak durhaka, kamu mempermalukan ibumu di depan orang-orang kaya." Imli mengatakan, jika Nanda telah mempermalukan putranya terlebih dahulu dengan melukai harga dirinya dengan meminta mas kawin. Nanda meminta Sundar untuk membatalkan pernikahannya sekarang dan pergi bersamanya. Sundar tidak mau membatalkan pernikahannya karena dia sangat mencintai Arpita.
Nanda kesal dan pergi sambil berkata, "Dasar anak durhaka, semoga kamu menjadi maling kundang." Penghulu berkata, "Mari kita mulai acara pernikahannya." Imli mengatakan, "Mari kita lakukan." Ritual pernikahan Sundar dan Arpita dimulai. Aryan melemparkan bunga ke Emily sambil melemparkannya ke Sundar dan Arpita. Pernikahan Sundar dan Arpita selesai. Sambil berlinang air mata, Arpita menerima restu dari ibunya dan memeluk Aryan dan Imli. Setelah acaranya selesai, si nenek sihir menelpon orang jahatnya dan memerintahkannya untuk melaksanakan rencananya. Budia bertanya pada ibunya, "Apakah kamu tidak punya uang untuk membayar orang jahat?" Nila memperhatikan perhiasan Budia dan mendapatkan rencana. Nenek sihir mulai mencuri uang dari dalam laci Narmada. Arpita masuk berniat untuk mengambil uang. Dengan cepat, nenek sihir bersembunyi di balik pintu. Arpita melihat sejumlah uangnya hilang dan menemukan beberapa uang jatuh di lantai. Namun Arpita menerima telepon dari Sundar dan pergi. Sementara itu, Aryan dan Imli sedang menari di rombongan musik karnaval jalanan. Ketika Imli asik berjoget, Imli tidak sengaja menabrak seorang petapa. Lalu sang petapa berkata pada Imli bahwa kebahagiaannya tidak akan bertahan lama karena ada petaka yang menunggunya. Nantikan episode selanjutnya dengan menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan episode-episode terbarunya.